Berbagai survei menyatakan Partai Gerindra masih nomor 1 di Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata. Yang dibutuhkan rakyat adalah kinerja nyata. Bang Andre, kita dengarkan tadi pernyataan dari Pak Ustadz Slamet Ma'arif bahwa yang kemarin memutuskan untuk mendukung sekarang sudah harus jaga jarak, Bang Andre. Gimana Bang Andre pendapatnya? Ya, saya rasa pernyataan Ustadz Slamet Ma'arif bahwa dukungan beliau PA 212 dalam kontestasi Pilpres sudah selesai, ya betul. Bahwa memang kontestasi sudah selesai, lalu saatnya kita bekerja keras ya, amanah sudah diberikan oleh rakyat, yang menang Pilpres sudah ada, yang menang Pileg sudah ada, sekarang yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kerja keras. Yang dapat amanah menjadi presiden harus bekerja keras, memenuhi ekspektasi rakyat. Lalu yang dapat amanah menjadi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten harus bekerja keras agar Indonesia bisa keluar dan selamat dari jurang resesi, Indonesia bisa keluar dari wabah COVID-19, dan Indonesia bisa pulih dan bangkit kembali. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan perdebatan Pilpres yang masih jauh, yang masih 4-5 tahun lagi gitu loh. Makanya Pak Prabowo dalam Kongres luar biasa Partai Gerindra meminta kepada kami semua kader Partai Gerindra untuk tidak usah membicarakan soal Pilpres. Nanti kita akan bicarakan 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum pemilu tahun 2024, ya di tahun 2023. Sekarang saatnya kita bekerja. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kebetulan beliau ya diberikan amanah jadi Menhan dan juga menjadi leading sektor lumbung pangan nasional. Ya, Pak Prabowo tentu akan bekerja keras memastikan pertahanan negara kita menjadi kuat dan juga memastikan bagaimana insya Allah ketahanan pangan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia dan juga yang disampaikan oleh Pak Prabowo selama masa kampanye itu bisa terwujud gitu loh. Itu yang dibutuhkan rakyat sekarang. Bang Andre, makanya Pak Prabowo tidak ingin membahas soal pencapresan. Memang benar Bang Andre bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah belum mengumumkan atau belum membicarakan mengenai tangga menuju Pilpres 2024 karena masih jauh begitu. Yang sekarang dibutuhkan adalah melihat bagaimana kinerja Pak Prabowo ataupun juga jajaran pejabat lainnya menyelesaikan masalah selama pandemi. Tapi kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat memberikan reaksi seperti itu juga ketika kemudian membaca bahwa pada saat Kongres banyak sekali para pengurus dari Partai Gerindra yang sudah declare berencana akan mengajukan kembali Pak Prabowo untuk bisa maju bertarung kembali di Pilpres 2024, Bang Andre. Ya, memang kami jujur saja, aspirasi dari daerah, ya dari akar rumput, ya masyarakat, lalu akar rumput Gerindra, itu memang meminta Pak Prabowo menjadi Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, dan juga calon Presiden 2024. Nah, Pak Prabowo menerima amanah, ya mau menerima amanah yang dari kami minta untuk jadi Ketua Umum, jadi Ketua Dewan Pembina. Tapi untuk Presiden, beliau menyatakan kita tidak usah bahas sekarang karena kita harus fokus bekerja. Nanti saja tahun 2023 kita akan bahas dalam Rapimnas atau forum khusus untuk membahas siapa yang layak jadi calon presiden, siapa yang didukung oleh rakyat. Jadi beliau sekali lagi menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra pun karena permintaan kami, kader Partai Gerindra, bukan karena ambisinya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu sebagai negarawan, sebagai patriot, punya etika politik yang luar biasa. Beliau tidak punya ambisi sama sekali. Yang meminta beliau itu adalah kami, ya kader-kader Partai Gerindra. Dan bicara soal, mohon maaf ya, bicara soal dukungan masyarakat, Mbak. Orang bilang Gerindra akan ditenggelamkan. Saya bicara sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat tadi ya. Saya ingin sampaikan, sebagai Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat, kami juga punya survei. Orang bilang Gerindra akan ditenggelamkan. Faktanya, sampai detik ini saya bicara, berbagai survei menyatakan Partai Gerindra masih nomor 1 di Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang dibutuhkan rakyat adalah aksi nyata. Yang dibutuhkan rakyat adalah kinerja nyata. Untuk itulah kami, para kader Partai Gerindra akan bekerja keras sesuai dengan instruksi Pak Prabowo, harus bekerja nyata, melakukan aksi nyata, dan Gerindra dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu yang akan kami lakukan. Bukan bicara Pilpres, pencapresan.
Seperti itu, Mbak Putri. Baik. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita ke Bang Andre terlebih dahulu. Jadi Bang Andre, Gerindra merasa aman ya, walaupun tidak ada dukungan dari PA 212? Nah, jangan bicara seperti itu, Putri. Kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman PA 212. Kita punya hubungan yang baik dengan ulama. Saya juga masih berapa kali ketemu dengan Ustadz Slamet Ma'arif dalam berbagai kesempatan. Dan bahkan, Putri, kalau bicara Gerindra tidak pro ulama, tidak membela ulama, Ustadz Slamet Ma'arif punya pengalaman panjang dengan Partai Gerindra. Partai Gerindra salah satu partai yang komit membela ulama. Bukan hanya menulis di Twitter atau di media sosial bela ulama, tapi Partai Gerindra itu membela ulama itu betul-betul datang mengadvokasi ulama. Itu komitmen Partai Gerindra. Nah, kita tentu ya untuk ke depan harus terus bekerja sama dengan seluruh pihak ya, baik ulama, baik organisasi masyarakat, baik partai politik, seluruh kelompok untuk bahu-membahu membangun bangsa ini. Dan Partai Gerindra terbuka bekerja sama dengan seluruh kelompok ya, dengan seluruh masyarakat, apalagi dengan ulama, termasuk dengan berbagai partai politik yang ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hubungan kami dengan Ustadz Slamet Ma'arif juga sangat baik. Hubungan dengan Ustadz Yusuf Martak juga sangat baik. Ya. Hubungan tidak ada yang berubah. Silaturahim juga masih terjaga. Jadi saya rasa fokus kita saja bekerja. Ustadz Slamet sudah menyampaikan PA 212 akan bekerja. Kami pun di Gerindra juga akan bekerja. Karena bangsa ini butuh kerja nyata, aksi nyata. Seperti itu, Mbak Putri.